Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PUPR, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Kembali lagi di podcast OCIKA, obrolan cipta karya, yang akan membahas sekitar bidang keciptakaryaan dan ke-PUPR-an. Sahabat PUPR, perkenalkan saya Alfiranisa Fatani, pembawa acara pada podcast OCIKA di episode ketiga kali ini. Nah, pada episode ini kita akan membahas seputar terkait pengurangan kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentunya akan kita hadirkan narasumber dari tim leader program Kotaku. Di samping saya telah hadir Bapak Supri Narwandi selaku tim leader pada program Kotaku ini. Halo, selamat pagi Pak Supri. Selamat pagi Mbak Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semua tetap sehat dalam kondisi terjaga kesehatannya. Iya. Saya cukup senang sekali, terima kasih saya diundang sebagai narasumber di acara ini. Iya, berbahagia sekali Pak kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang pada hari ini. Oke, baik Pak. Di sini kita santai saja ya Pak, nggak usah terlalu serius ataupun terlalu kaku. Baik, siap, di sini kita akan memberikan sedikit edukasi kepada sahabat PUPR di rumah atau yang berada dimanapun terkait program Kotaku ini Pak. Baik, kita mulai ya Pak. Ya. Boleh dijelaskan Pak, bagaimana sih pelaksanaan program Kotaku itu atau program Kotaku itu seperti apa sih Pak? Begini Mbak Vira ya, program Kotaku ini merupakan program Direktorat Cipta Karya, program yang strategis, yang mana program ini satu tujuannya ini membuat lingkungan menjadi layak huni, sehingga sasaran yang harus kita capai itu harus menuntaskan kekumuhan di wilayah tersebut, karena kekumuhan ini menjadikan satu permasalahan lingkungan yang tidak menjadi lingkungan yang kondusif. Jadi agar lingkungan itu layak huni tentunya harus dituntaskan kekumuhannya. Baik, berarti program Kotaku ini bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas permukiman di masyarakat gitu ya Pak, agar menjadi layak huni seperti itu ya Pak? Betul. Oke Pak, nah sebagai tim leader nih Pak, bagaimana nih kesan dan pesan Bapak dalam mengkoordinir kegiatan program Kotaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Pak? Baik Mbak Vira, jadi saya sebagai tim leader di Kotaku Bangka Belitung ini, saya rasakan saya cukup bahagia sekali dan berbesar hati karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat di Bangka Belitung ini, baik dari jajaran konsultan maupun dari pengambil kebijakan. Baik. Yang mana dari tingkat fasilitator desa sampai ke tingkat OC itu bisa bekerja sama dengan baik dan dapat menghasilkan kegiatan kita dengan baik sehingga target bisa tercapai. Demikian juga dengan pengambil kebijakan yang selama ini di Bangka Belitung saya dampingi dan kita bantu, itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang sangat konsisten dan sangat baik sekali. Itu baik dari Ibu Kepala Balai, dari Kepala Balai sendiri yang sangat konsisten, PPK, Bapak PPK kita dan Bapak Satker yang sangat respon dan konsisten juga dalam menuntaskan kekumuhan di Bangka Belitung, sehingga tahun 2020 ini yang kemarin itu kita bisa menuntaskan target yang diberikan oleh Bangka Belitung dengan baik, sehingga dapat apresiasi dari tingkat pusat, di mana tahun 2021 kita dapat bantuan yang seharusnya itu milik provinsi lain yang tidak bisa menyelesaikan, dikasih ke Bangka Belitung. Alhamdulillah, sehingga tahun 2021 ini
kemungkinan kita harus banyak menambah personil fasilitator di lapangan, sehingga kekumuhan di Bangka Belitung ini harapannya bisa tuntas dengan baik, dapat menjadikan wilayah yang layak huni, bersih, rapi, dan nyaman untuk permukiman. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, berarti selama ini kesan pesannya cukup positif ya Pak, antar berbagai pihak. Siap. Oke Pak, selain itu untuk lokasi penanganan kumuhnya di mana saja ya Pak? Lokasi-lokasi kita yang telah kita tuntaskan di wilayah kumuh itu ada 5 kabupaten kota, yaitu Pangkal Pinang sendiri, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, dan Belitung Timur. Nah, itu mencakup dari beberapa desa atau kelurahan. Mana Pangkal Pinang itu ada 14 kelurahan yang kita tangani. Ya Pak. Belitung ada 6, Bangka ada 2, Beltim ada 1 desa, dan Bangka Barat ada 1. Oke, baik Pak, dari kelima lokasi itu item pekerjaannya apa saja ya Pak? Untuk item pekerjaan di kotaku, sebenarnya kotaku ini jiwanya harus menerapkan kolaborasi. Jadi yang pekerjaan yang kita sendiri bisa intervensi dari program kotaku dengan pendanaan dari bantuan kotaku, Ya Pak. itu ada kegiatan-kegiatan drainase, Ya. kegiatan jalan, kegiatan persampahan itu. Dan untuk menuntaskan kekumuhan itu perlu ada satu kolaborasi yang mana ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita intervensi, contohnya proteksi kebakaran. Ini kan kita tidak bisa menyiapkan alat proteksi kebakarannya, kita cuma bisa membangun jalan akses untuk saja ya, Pak, alat itu itu ya. Jadi kolaborasi itu tentunya sangat diperlukan di kegiatan kotaku. Berarti masyarakat itu memegang peranan penting ya Pak dalam kegiatan untuk memenuhi kualitas permukiman yang layak huni ini Pak? Kalau saya katakan itu sangat penting kita. Jadi masyarakat tersebut harus mempunyai rasa tumbuh perasaan untuk membuat lingkungannya nyaman. Kesadarannya seperti itu ya Pak? Sehingga dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pasca pelaksanaan pemeliharaan, itu keterlibatan masyarakat cukup besar. Jadi ada mungkin masyarakat dengan sukarela dalam pelaksanaan itu menerima honor atau gaji, ya, Pak. Itu tidak seperti tukang di kegiatan lainnya. Misalkan membuat rumah, kita masyarakat jadi lebih rela untuk dibayar lebih murah karena merasa itu lingkungannya untuk merawat gitu. Jadi juga masalah pengumpulan sampah, regulasi sampah ini melalui BKM ya, Pak, akan dikoordinir bahwa petugas-petugas sampah di lingkungannya ini dari masyarakat, yang entah nanti iuran, entah gimana nanti itu yang sudah berjalan itu iuran per rumah untuk pengangkutan sampah, terus pemeliharaan. Ini jenis-jenis kolaborasi yang cukup potensial untuk kedepannya. Ya, berarti inti dari ujung tombaknya itu dari masyarakat itu sendiri ya, Pak. Bagaimana untuk masyarakatnya memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitarnya, terkait dari masalah sanitasi maupun yang lainnya seperti itu ya, Pak. Betul. Nah, setelah melaksanakan berbagai kegiatan seperti itu, Pak, apa nih harapan Pak Supri terkait dari kegiatan di tahun 2020 yang telah diselesaikan? Harapan kita dengan lingkungan yang sudah rapi, sudah bebas dari kumuh, tentunya jangan menjadi kumuh kembali. Tentunya harus ada kegiatan-kegiatan pencegahan, yang mana pencegahan di program kotaku juga dilakukan gitu loh. Jadi
yang telah kita lakukan itu bisa dipelihara dengan baik oleh masyarakat dan tumbuh kesadaran masyarakat seperti itu ya, Pak. untuk menjaga lingkungan tetap bersih, bebas dari kumuh, dan kalau bisa itu terjadi peningkatan, ditingkatkan sarana seperti itu ya, Pak. tersebut, iya, yang sudah dibangun nanti baik pemerintah daerah, masyarakat atau sumber dana lain itu melanjutkan membuat lingkungan itu menjadi lebih hidup gitu. Baik, Pak. Nah ini Pak, dari kegiatan ini kan kita melibatkan berbagai kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak. Nah Ya, seperti apa nih harapan Bapak terkait program Kotaku ini? Nah, saya ambil contoh saja dari beberapa lokasi Opas Indah. Ya, dari kawasan Opas ini dari program Kotaku tidak ada kegiatan-kegiatan seperti murah, Ya. terus peningkatan kegiatan-kegiatan lain seperti tumbuhnya ekonomi masyarakat itu. Terus nanti rencana saya dengar itu ada kegiatan pengembangannya menjadi lokasi-lokasi wisata lokal di sini. Wisata lokal ya Pak. Jadi masyarakat mungkin bisa berkunjung ke lokasi Opas ini untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu rencananya. Berarti kita membutuhkan sinergi yang cukup baik ya Pak antara pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun yang dengan masyarakat ya Pak. Satu lagi yang terlupakan bahwa penanganan sampah itu komitmen dari pemerintah daerah dilakukan melalui pengadaan mobil sampah. Mobil sampah ya, yang dari dana kelurahan itu tiap kelurahan itu ada 2 unit mobil sampah. Baik. Yang mana jalan aksesnya telah kita bangun, mobilnya bisa masuk, dan juga dari kita pengadaan motor sampah sehingga sampah yang tadinya dibuang ke aliran sungai, yang dibuang ke belakang rumah secara tidak teratur, ini bisa dikoordinir melalui BKM, pembuangan sampahnya diangkut oleh motor sampah dan mobil sampah sehingga penumpukan sampah tidak terjadi. Untuk menghindari kawasan kumuh juga ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Jadi menjadi daerah itu menjadi tidak kumuh lagi. Nah tadi saya mendengar Pak salah satu lokasi itu kan kawasan Opas ya Pak. Ya. Nah boleh diceritakan sedikit Pak mengapa disebut dengan Kampung Senyum? Begini ceritanya. Dulu waktu kunjungan IDB, sumber dana dari Kotaku yang telah membantu, ini Bapak Wali Kota itu dulu mempunyai wacana yang telah saya sampaikan tadi, yaitu menjadikan wilayah lokasi wisata lokal, sehingga perlu ada kenamaan yang membuat menarik warga untuk berkunjung, sehingga muncullah nama Kampung Senyum, sehingga menjadikan kesan bahwa ramah ya Pak, seperti itu ya, terbuka untuk semua pengunjung, dan itu harapannya Mbak Vira. Jadi harapan dari pemerintah kota dan dari kita juga ke depannya tumbuh ekonomi yang membuat pergerakan keuangan di wilayah ini bisa berjalan, sehingga mengangkat pendapatan masyarakat setempat ya, Pak. Dan kedepannya kita juga memprogramkan ada kegiatan livelihood atau BDC, sehingga pergerakan ekonomi itu bisa didorong dari
program tersebut. Program tersebut ya Pak. Iya. Baik Pak, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa program Kotaku ini selain untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat juga bisa meningkatkan aspek perekonomian masyarakat juga ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Iya. Satu lagi yang saya mau saya sampaikan bahwa tahun 2021 ini kita memerlukan banyak sekali fasilitator tambahan, sehingga kita harus mempersiapkan. Jadi bagi kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ada di lokasi di Bangka Belitung yang berminat jiwanya untuk berpartisipasi ke Kotaku, nanti agar dipersiapkan dan kemungkinan dalam waktu dekat akan kami keluarkan pengumuman perekrutan untuk personil Kotaku yang cukup lumayan banyak fasilitator. Saya kira gitu Mbak Vira, mudah-mudahan kegiatan Kotaku ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk masyarakat, bisa membuat masyarakat lebih sadar untuk menjaga lingkungannya, ya, menjadi lingkungan yang lebih nyaman untuk ditempati. Saya kira gitu Mbak Vira, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke baik Pak, terima kasih atas informasinya dan sudah berkenan menjadi narasumber pada podcast Ojika di episode ketiga kali ini Pak. Oke sahabat PUPR, sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana sih upaya dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan semoga podcast ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk sahabat PUPR yang berada dimanapun. Yuk sama-sama kita berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir. Dan jangan lupa selalu menerapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.